Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya waktu dan tempat kepada beliau Haji Abu Aslam. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap takmir Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk perintah-perintah Allah tersebut yang kita lakukan pada malam hari ini adalah diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu itu juga perintah Allah, sebagaimana Nabi bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah fardu ain, kewajiban bagi setiap kaum muslimin, berarti perintah Allah, dan ditutup dengan melaksanakan sholat isya yang dilakukan secara berjamaah. Mudah-mudahan segenap amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pemberat timbangan amal kita kelak di yaumil mizan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Mawsu'atul Manahij Syar'iyyah fi Sahih Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut catatan saya, terakhir di bulan yang lalu kita telah menuntaskan larangan nomor 8 dari bab akidah, tauhid dan iman. Sebab masalah akidah, tauhid dan iman ini larangannya jumlahnya ada 19, Bapak Ibu sekalian.
dan kita baru menuntaskan poin nomor 8. Malam hari ini kita akan memasuki larangan seputar akidah, larangan seputar tauhid dan iman nomor 9, yaitu larangan jampi-jampi dan memakai tamimah atau jimat. Larangan melakukan jampi-jampi dan memakai tamimah alias jimat. Bahasa Arabnya jimat, tamimah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kajian kita ketika membahas kitab ini selalu diawali dengan dalil-dalil, di mana dalilnya jampi-jampi dan memakai jimat itu dilarang. Nah, begitu. Setelah dalil-dalil baru kemudian penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Selalu begitu materi. Dalil dulu baru penjelasannya. Baik. Terkait dengan larangan jampi-jampi dan memakai tamimah atau jimat, ada 7 dalil Bapak Ibu sekalian. Semuanya ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Saya akan bacakan saja semua hadisnya. Nanti satu hadis kita mencoba untuk, yaitu kalau memang perlu keterangan tambahan, saya akan berikan keterangan tambahan. Tapi kalau tidak ada, lanjut hadis berikutnya, sampai 7 hadis, 7 dalil seputar larangan jampi-jampi dan memakai tamimah atau jimat. Jika memang materi malam hari ini tuntas, maka materi ini akan kami share ke takmir Masjid Al-Hidayah seperti biasa. Kalau setelah kajian kami share melalui bentuk PDF, dan nanti takmir yang akan men-share ke jamaah sekalian. Bisa di-copy dan bisa diperbanyak nanti ya. Bisa dibagikan kepada kaum muslimin yang lain yang tidak hadir juga. Baik. Jadi kalau nanti ada yang catatannya tertinggal, nggak usah khawatir. Karena memang materi ini kalau memang tuntas loh ya, saya akan share materi ini. Kalau belum tuntas, ya dilanjutkan bulan depan. Nah, kita lanjutkan. Dalil yang pertama seputar larangan jampi-jampi dan memakai jimat. Dalil yang pertama adalah riwayat Ahmad dan Al-Hakim dalam kitab silsilah hadis sahih. Nomor hadis, saya ulang ya, riwayat Ahmad dan Al-Hakim dalam kitab silsilah hadis sahih. Nomor hadis 492. Ini nomor asli. Nomor asli silsilah hadis sahih nomor 492. Saya bacakan. Dari sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Oh, singkat sabdanya. Apa kata Nabi? Man allaqa tamimatan. Oh, tamimah. Man allaqa tamimatan faqad asyraka. Artinya, barang siapa yang memakai jimat, berarti dia telah berbuat syirik. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, Ustaz, definisi jimat itu apa, Ustaz? Mungkin sekedar pengetahuan aja Bapak Ibu ya, tambahan aja. Kalau kita lihat di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya Bapak Ibu kalau buka di Google itu kan bisa dilihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jimat itu adalah memiliki sinonim dengan azimat. Jimat sama dengan azimat, sama. Apa artinya? Jimat itu adalah barang atau tulisan, ya barang atau tulisan yang dianggap mempunyai kesaktian dan dapat melindungi pemiliknya. Nah, itu. Entah itu tulisan, ya, entah itu barang yang digantung di pojok rumah atau ditaruh di ikan pinggang, apapun sudah, apapun bentuknya, yang dianggap memiliki kesaktian
dan dapat melindungi pemiliknya, ya, dan digunakan sebagai penangkal penyakit. Berarti entah itu ada gelang-gelang kesehatan atau gelang-gelang apapun yang dipercayai bisa nolak penyakit, nolak bala, atau nolak dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Bayi-bayi yang diberi kalung, anak-anak kecil yang lengannya itu atau bahunya dikasih ikatan atau apapun. Jimat intinya. Jimat sama dengan azimat. Ya, ini kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya itu. Nanti penjelasannya ya, nanti. Sekarang kita akan masuk dalil nomor 2. Jadi dalil nomor 1 jelas sekali. Man allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang memakai jimat berarti dia telah berbuat syirik. Panjenengan kan tahu, sudah dapat ilmunya. Yang namanya syirik, dosa yang tidak ada ampunannya. Dosa yang tidak ada ampunannya. Semua dosa diampuni oleh Allah kecuali syirik. Itu ada di surat An-Nisa. Dan saya sudah seringkali sampaikan ayatnya. An-Nisa ayat 48. Ini materi kita awal-awal tentang syirik. Larangan seputar syirik yang pertama. Jadi nggak perlu saya ulangi lagi ya. Intinya dosa yang nggak ada ampunannya adalah syirik. Lah orang yang memakai jimat syirik, kata Nabi. Syiriknya syirik apa, Ustaz? Ya nanti kita akan bahas syiriknya masuk syirik besar atau syirik kecil. Pakai jimat ini. Nanti itu ada materi tersendiri ya. Yang penting dalil ini kita sampaikan dulu. Sekarang dalil kedua, agak panjang dalil ini. Soalnya ini ada ceritanya ini. Dalil yang kedua agak panjang. Saya akan sampaikan pelan-pelan aja. Dalil yang kedua adalah dalil riwayat Ibnu Majah. Ya, baik. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Saya bacakan aja. Masjid ini punya kok kitabnya. Nanti dibaca sendiri aja. Sunan Ibnu Majah. Ya, nomornya, nomor aslinya, nomor 3530. Nomor aslinya 3530. Sedangkan dicetakan terjemahannya itu nomornya 3521. Ya. Cuman yang dicetakan terjemahannya nggak lengkap ceritanya, cuman dipotong, hanya diringkas. Saya akan bacakan di nomor aslinya. Baik, begini ceritanya. Dari Zainab radhiyallahu anha, istri sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata. Jadi istrinya Ibnu Mas'ud atau nama lengkapnya Abdullah bin Mas'ud namanya Zainab. Bapak Ibu harus tahu siapa Abdullah bin Mas'ud itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Dan beliau memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Apa itu cirinya? Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini saya jelaskan biografi singkatnya saja. Sehingga panjenengan kalau mendengar kata Abdullah bin Mas'ud, oh paham. Siapa beliau paham. Minimal biografi sahabat. Sebab istilah peribahasa tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mencintai para sahabat Nabi kalau kita tidak kenal dengan biografi mereka. Nah ini salah satunya Abdullah bin Mas'ud, disingkat Ibnu Mas'ud. Beliau ini pernah satu saat naik pohon. Sahabat-sahabat Nabi yang lain ketika melihat Ibnu Mas'ud naik pohon, semuanya tertawa. Lalu Nabi bertanya, apa yang kalian tertawa? Apa yang kalian tertawakan? Maka sahabat menjawab, para sahabat, kakinya Ibnu Mas'ud wahai Rasulullah. Jadi mereka mentertawakan kakinya Ibnu Mas'ud. Kenapa? Kecil. Maka kata Rasulullah SAW, kalian jangan mentertawakan kakinya Ibnu Mas'ud. Satu kakinya Ibnu Mas'ud, kata Nabi. Ya ini istimewanya. Satu kakinya Ibnu Mas'ud di sisi Allah lebih berat daripada bukit Uhud. Kenapa? Karena ternyata dalam sejarah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu semasa hidupnya beliau gak pernah pergi kemana-mana kecuali dari rumah ke masjid pulang ke rumah, dari rumah
rumah pergi ke masjid lagi, sholat berjamaah, pulang lagi ke rumah, nggak pernah kemana-mana. Kakinya nggak pernah dipakai ke tempat-tempat maksiat. Kakinya selalu dipakai ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Majelis taklim, ke masjid, pulang ke rumah, nggak pernah dipakai ke tempat-tempat yang nggak manfaat. Selalu ke tempat yang diridhoi oleh Allah, yaitu Ibnu Mas'ud. Sampai-sampai yaitu satu kakinya lebih berat di sisi Allah daripada Jabal Uhud, bukit Uhud. Masya Allah. Makanya mari kita mencontoh beliau, kita gunakan langkah kaki kita ini untuk ke tempat-tempat yang Allah ridho, ke masjid, sholat berjamaah, menuntut ilmu, mencari nafkah. Ya, baik. Kita lanjutkan ya, apa ceritanya? Istrinya Abdullah bin Mas'ud, Zainab. Mari kita dengarkan. Seorang wanita tua menemui kami. Jadi ada wanita tua datang ke rumahnya Zainab, hendak menjampi-jampi dari penyakit demam. Rumahnya mau diruqyah. Jampi-jampi itu ruqyah. Ya. Mau menjampi-jampi dari penyakit demam. Dan kami memiliki dipan yang panjang kaki-kakinya. Apabila Abdullah hendak masuk ke rumah, maka dia selalu memberi isyarat dehem dan bersuara. Makanya Bapak Ibu katanya para ulama, gara-gara hadis ini, maka salah satu tips kiat-kiat ketika kita akan masuk ke rumah kita, terutama laki-laki, maka disunahkan untuk memberikan isyarat kepada orang yang ada di dalam rumah, supaya dia tahu siapa yang datang tersebut. Isyaratnya macam-macam, boleh deh, sehingga yang di dalam rumah itu tahu. Oh, bapak sudah tahu, bukan pelawak. Ya, kalau ada deh kecuali bagaimana itu kecuali bapak. Jadi ya betul ciri khas. Atau kalau ketuk pintu beda sendiri, semua orang ketuk pintu. Ini enggak, suaminya kalau mau datang ketuk pintunya, bapak udah ada, bapak ya ibunya juga ada, bapak udah ada. Karena enggak ada yang ketuk pintu model kayak gitu kecuali bapak. Itu sunnah bapak ini, sunnah atau deh, ya, gitu ya. Jadi ini ceritanya nih. Abdul bin Mas'ud kalau mau masuk rumah, beliau berdeh ngasih isyarat kepada orang yang ada dalam rumah. Berikutnya, ternyata ketika Ibnu Mas'ud masuk rumah itu, dan di rumah itu kan ada si wanita tua tadi yang menjampi-jampi istrinya Ibnu Mas'ud. Begitu melihat si suaminya Zainab, yaitu Ibnu Mas'ud datang, wanita tua itu langsung bersembunyi. Lalu kemudian setelah itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang dan duduk di samping istrinya yaitu Zainab yang lagi sakit demam. Lalu membelai yaitu rambut Zainab. Masya Allah, romantis. Dalam hadis ini mengajarkan kepada kita sikap romantis dalam rumah tangga. Pak, Bu, maaf, jangankan Abdullah bin Mas'ud, Nabi itu kalau sama istri-istrinya itu selalu istrinya itu dibelai rambutnya. Bapak Ibu ingin tahu, maaf, belayan seorang suami kepada istri itu bisa menenangkan hatinya, bisa. Tanya sama istri saja. Kalau dia lagi marah, Anda duduk di sampingnya, lalu kemudian Anda pegang kepalanya, Anda belai rambutnya, oh tentang itu bisa. Tenang. Punya dampaknya sendiri. Kata kamu kan? Apa belai-belai? Oh, perkara gitu ya. Masya Allah ya. Nah, saya lanjutkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membelai istrinya Zainab. Ternyata yaitu Abdullah bin Mas'ud menyentuh suatu jahitan benang. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu memegang tanpa disadari ada sebuah jahitan benang. Maka dia berkata sama istrinya, "Mahadza?" Apa ini? Maka istrinya menjawab, "Faqultu," aku Zainab maksudnya menjawab, "Ruqan li fihi minal humra." Ini jimat, di dalamnya terdapat jampi-jampi. Jadi itu buntelan gitu. Benang itu ada apa itu dibuntel pakai benang. Ini jimat, di dalamnya terdapat jampi-jampiku untuk obati penyakit demamku. Jadi dia ini kepingin cari obat mungkin. Terus pergi ke wong pinter, ya wanita tua ini. Rupanya sama wong pinter ini dikasih apa, diiketi apa gitu pakai benang.
fajadabahu wa qata'ahu farama bihi wa qala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menariknya dengan paksa, kemudian ia putus benang itu dan membuangnya, buang benang itu, seraya berkata, apa katanya Ibnu Mas'ud? Laqad asbaha alu Abdillah aghniya'a 'anil syirki. Sungguh saat ini keluarganya Abdullah bin Mas'ud yaitu telah melakukan praktek kesirikan. Keluarga Ibnu Mas'ud telah melakukan praktek kesirikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innar ruqa wat tama'in wat tiwala syirkun. Jadi suami jelaskan ke istrinya, aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya jambi-jambi, maksudnya jambi-jambi, mantra-mantra yang berasal dari jin dan tidak dapat dipahami artinya. Terus tamimah, jimat-jimat, terus tiwala itu pelet, susuk, ajian pengasih atau sejenisnya. Semuanya itu syirik. Nabi yang bilang, jadi kata Nabi, sesungguhnya innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, jambi-jambi, nanti akan saya sebutkan Bapak Ibu. Ada ruqyah itu yang tidak syar'i, ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang tidak syar'i. Jambi-jambi, mantra-mantra yang berasal dari jin dan tidak dapat dipahami artinya. Terus wat tamaim, tamimah, jimat-jimat, wat tiwala itu apa? Pelet, susuk, ajian pengasih dan sejenisnya, syirkun, itu semua termasuk syirik. Nah, sudah selesai belum? Lanjut jalan cerita. Qultu, aku berkata, fa inni kharajtu yawman fa absarani fulanun qad ba'at aini allati talihi. Artinya, Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud tadi berkata, suatu hari aku keluar rumah ini. Lantas si fulan, ada orang memandangiku hingga mataku selalu berair. Jadi aku kalau dilihat oleh orang itu, mataku itu terus tangis gitu ya, keluar air mata. Terus faida raqaituha sakanat dafa'atuha wa ida taraqtuha dafa'at. Artinya, jika mataku dijampi, maka air matanya akan berhenti. Namun jika tidak dijampi, maka ia selalu berair. Jadi kalau dibaca-bacain, mataku berhenti tangis. Tapi kalau berhenti, tangis lagi. Ini katanya Zainab pengakuan kepada suaminya. Qala da'i syaitan idza ata'tihi tarakaki. Katanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu adalah perbuatan setan. Jika kamu mentaati setan itu, maka setan akan meninggalkanmu. Wa idza asaitihi ta'ana bi isba'ihi fi 'ainiki. Tapi jika kamu tidak mentaati setan itu, maka ia menusuk matamu dengan jari-jarinya. Jadi kalau kau tidak penuhi yang menjadi syaratnya si dukun itu, si orang yang jambi-jambi itu, maka matamu akan terus berair karena ditusuk sama setan itu. Tapi kalau kamu taati, kamu penuhi syaratnya, macam-macam syaratnya, entah suruh menyembelih ayam, cemani, atau suruh apa ini, macam-macam lah, ya. Itu pokoknya syaratnya dipenuhi, maka kau akan ditinggal oleh setan itu. Artinya kau tidak berair matamu, ya. Matamu tidak mengeluarkan air. Kita lanjutkan. Walakin law fa'alti kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana khairan laki wa ajdara an tushfaina. Artinya, akan tetapi sekiranya kamu melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka itu lebih baik bagimu, lebih layak mendapatkan kesembuhan. Apa memang yang Nabi ajarkan? Loh ini Pak, jadi panjenengan kalau tiba-tiba yaitu sakit, ya nggak ada sebab ini sakit, kok nggak enak, maka bacain. Bisa jadi itu adalah gangguan dari syaitan. Maka cara meruqyahnya begini. Caranya adalah kata
sambil membaca. Jadi ayat kita ambil, lalu kita guyurkan di kepala kita atau di tubuh kita sambil baca. Apa bacaannya? Adhibil basa Rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Artinya yaitu hilangkanlah kesembuhan wahai roh manusia, sembuhkanlah aku, sebab engkaulah maha penyembuh yang tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ini menunjukkan yaitu cara meruqyahnya demikian. Ya, baik. Jadi intinya dalam riwayat ini adalah haram memakai jimat. Nah, boleh. Apapun bentuknya jimat itu, Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk dalil yang nomor 3. Dalil nomor 3, Bapak Ibu. Riwayatnya adalah riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari, nomor asli Sahih Bukhari nomor 3005. Bukhari 3005. Saya baca dari Abbas bin Tamim bahwasannya Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya bahwasanya dia pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada orang-orang yang saat itu berada di tempat peristirahatan mereka untuk mengumumkan. Jadi Nabi ketika berada di sebuah perjalanan, Nabi menyuruh Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu untuk mengumumkan kepada mereka yang sedang istirahat. Begini pengumumannya. Apa kata Nabi? Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun man wadarin au qiladatun illa quti'at. Jangan ada lagi di leher onta kalung dari tali busur panah. Jangan lagi ada di leher onta kalung dari tali busurnya panah. Satu. Atau kalung apapun, melainkan harus diputus. Bapak Ibu tahu, kata para alim ulama, salah satunya dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang dimaksud yaitu kalung dari tali busur panah itu adalah 3 maknanya. Makna yang pertama adalah orang-orang Arab terdahulu memiliki kebiasaan mengalungkan tali busur di leher onta supaya ontanya itu tidak terkena pengaruh air menurut keyakinan mereka. Ya. Ada juga mengalungkan tali itu di leher onta yaitu agar mereka itu berlari kencang. Nah, seperti itu. Jadi intinya hewan ini diberi jimat. Hewan ini dikasih jimat. Adakah kira-kira hewan-hewan seperti ini biasanya dijadikan apa ya? Perlombaan ya? Biasanya dijadikan perlombaan. Nah itu mesti biasanya entah itu kakinya dikasih apa, entah itu lehernya dikasih apa. Tujuannya adalah supaya menang. Dan seterusnya. Maka kata Nabi suruh memotong jimat soalnya, meskipun kepada hewan, nggak boleh. Ya. Yang pernah saya tahu itu adalah burung merpati, Bapak Ibu. Jadi ada seseorang itu yang dia hobi memelihara burung merpati, bahkan tingkat hobinya itu sudah masuk kepada hal-hal yang dilarang oleh agama, yaitu judi, yaitu taruh kecepatan, yaitu merpati. Itu kakinya itu dikasih. Ya. Saya sempat tanya, ya karena dia teman saya, kenapa kok burung ini antum kasih itu tuh? Iki ono pacaran ini Ustaz. Jimat. Iki ono pacaran ini Ustaz. Iya. Ono aji-ajian. Nek ketika ini Ustaz, yo kalah terus Ustaz. Iya. Ya jenenge wong usaha Ustaz. Nah. Ya. Jenenge wong usaha Ustaz ya. Makanya dikasih ini ya. Jadi kakinya itu dikasih
lomba burung berkicau, dikasih sesuatu supaya yaitu dia menang perlombaan tersebut. Ini jimat seperti ini banyak sekali ya, banyak ya. Kita lanjutkan, yaitu yang ke Pak ya. Wah, kadang-kadang mohon maaf, jangankan begitu. Pertandingan seperti misalnya bola ya, sepak bola itu mesti ada ya. Dan saya pernah tahu ya, namanya lomba antar kampung ya, itu sparring istilahnya ya. Nah, itu entah futsal entah apa itu kipernya itu membawa sesuatu, kita harus di pojok-pojok gawang. Saya bilang, oh posisi istirahat itu ini supaya baliku pecat tamu. Jadi nendang itu tidak saya pecat. Wah itu ya. Kalau ada katanya tidak Ronaldo, insya Allah pecat tamu ya. Yang kayak begini Bapak Ibu sekalian, jadi jimat nggak boleh haram ya, apapun itu bentuknya, syirik, terus harus diputus ya, karena pelakunya melakukan kesirikan. Waliyadzubillah. Nomor 4 sekarang, dalil keempat, riwayatnya Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nah, Sunan Abu Dawud nomornya 36. Abu Dawud nomor 36. Saya baca ya. Dari sahabat Ruwaifi. Bagus namanya. Ya, kalau punya anak kasih nama Ruwaifi. Ya. Dari sahabat Ruwaifi bin Thabit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah berpesan kepadaku. Lihat kata-katanya Nabi, pesan Nabi kepada Ruwaifi. Begini. Ya Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu bika ba'di. Wahai Ruwaifi, mudah-mudahan umurmu panjang. Saya tanya sebelum tak lanjutkan, lihat apa katanya Nabi kepada Ruwaifi tadi. Wahai Ruwaifi, mudah-mudahan umurmu panjang. Saya tanya, boleh tidak orang itu mendoakan panjang umur? Mudah-mudahan kau umure, mudah-mudahan panjang umur. Boleh tidak? Rasulullah tadi mendoakan apa? Wahai Ruwaifi, mudah-mudahan umur panjang. Berarti boleh nggak mendoakan anak kita atau orang lain panjang umur? Atau kita sedang membicarakan orang, tiba-tiba orang yang kita bicarakan datang. Biasanya kita ngomong apa? Oh, doa umure. Ya. Atau kita katakan kepada anak kita, mudah-mudahan panjang umur nak ya. Mudah-mudahan kamu sehat, bawa umur, panjang umur. Saya tanya, boleh tidak mendoakan seseorang panjang umur? Boleh. Loh, Nabi tadi mendoakan apa? Kamu berganti. Berarti boleh apa tidak? Saya tanya, loh, kalau didoakan panjang umur, saya teruskan dikit ya, setelah itu ada kisah. Kalau memang didoakan, boleh mendoakan panjang umur, saya tanya, bukankah umur sudah dipatok oleh Allah? Karena ketika sang jawab bayi ada dalam kandungan, itu kan ditetapkan oleh Allah 4 perkara. Rizkinya, ajalnya, matinya kapan. Kan umur sudah ditetapkan oleh Allah. Lah kok kita doakan mudah-mudahan panjang umur? Saya tanya, umur bisa bertambah apa tidak? Itu aja pertanyaan saya. Bisa nggak bertambah? Untuk jawabannya setelah kumandang adzan isya. Mari kita dengarkan kumandang adzan isya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Informasi kepada para jemaah untuk konsumsi nanti diberikan setelah sholat isya atau setelah pengajian selesai. Karena ada masukan dari jemaah kalau makan dalam masjid itu tidak diperbolehkan. Makanya menggarisbawahi itu semua, maka takmir menghormati usulan tersebut.
agar supaya konstruksinya diberikan setelah pengajian selesai. Terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Saya ulang sedikit, yaitu hadis yang nomor 4, riwayat Abu Dawud nomor 36, dalam Sunan Abu Dawud nomor 36.
dari sahabat Ruwaifi bin Thabit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah berpesan kepadaku, ya Ruwaifi, la'allal hayata satatulu bika ba'di. Wahai Ruwaifi, mudah-mudahan umurmu panjang. Sampai di sini aja dulu. Ya, pertanyaannya, bolehkah kita mendoakan seseorang semoga umurnya panjang? Panjenengan jawab boleh. Nah, pertanyaannya lagi, bukankah umur ini sudah ditetapkan oleh Allah pada saat kita berada dalam perut kandungan ibu kita, usia kandungan yaitu 4 bulan. Ketika ruh itu ditiupkan, maka Allah menetapkan 4 perkara, yaitu yang disebut dengan takdir umri, penetapan masalah umur, yaitu ajalnya dan seterusnya ya. Hidupnya bahagia atau sengsara itu ditetapkan itu. Nah, berarti kalau ditetapkan ajal, berarti ya sudah. Apakah bisa umur itu bertambah? Nah, sekarang Bapak Ibu saya akan tunjukkan ayat Al-Quran yang mengatakan umur itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Saya tunjukkan dulu ayatnya. Ayat Al-Quran yang mengatakan umur gak mungkin bisa nambah, umur gak mungkin bisa berkurang, sesuai dengan ketetapan Allah. Orang itu ditetapkan wafat umur 60 ya 60. Jadi gak mungkin berubah jadi 70 atau malah berkurang jadi 50. Gak mungkin, sudah ditetapkan. Gimana itu ayatnya? Tolong dibuka Al-Quran surat 35 Fatir. Fatir itu surat nomor 35. Ayatnya adalah ayat 11. Surat Fatir surat 35 ayatnya 11. Allah Ta'ala berfirman, Fatir 35. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min 'umrihi illa fi kitab inna dhalika 'ala Allahi yasir. Silakan. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, Terus kemudian dari air mani, lanjut. kemudian Dia Allah menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Belum poinnya, lanjut. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Nah, lanjut poinnya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, Ulang lagi Ustaz kalimat itu. dan tidak dipanjangkan umur seseorang, Dan juga dan tidak pula dikurangi umurnya. gak mungkin, gak ada kata-kata panjang umur. Gak ada umur bisa bertambah, gak ada umur bisa berkurang. Sabar Nabi, sabar. Ya, sabar. Ini ayatnya, ini ayatnya. Surat Fatir ayat 11. Lanjut ayat penutup, silakan. Melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Gak ada umur bertambah, gak ada umur berkurang. Baik, sampai di situ dulu Ustaz. Sekarang saya akan tunjukkan kepada panjenengan dalil yang menunjukkan umur bisa bertambah. Tadi kan dalil umur gak bisa bertambah, gak bisa berkurang. Surat Fatir ayat berapa tadi? 11. Tidak mungkin dibahas. Sekarang saya akan tunjukkan kepada panjenengan umur itu ternyata bisa bertambah. Bahkan bukan hanya bertambah, bisa berkurang. Ya, baik. Kita dengarkan ya dalilnya ya. Ayo dibuka Qurannya, suratnya sama.
Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Apa teriakan mereka di dalam neraka? Ya Tuhan kami, Lihat penduduk neraka berteriak, Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka. keluarkan kami dari neraka. Niscaya apa Niscaya neraka? kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Baik, terlambat, nasi sudah jadi bubur, sudah masuk neraka baru tobat. Salah, menyesal di akhir. Ya. Terus apa katanya Allah? Lihat, jawabannya Allah. Umur berarti bisa bertambah. Awalam nu'ammirkum, silakan. Dikatakan kepada mereka, Apa kata Allah kepada mereka penduduk neraka? bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Stop. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Berarti umur bisa. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Lalu untuk apa? Teruskan, lanjut. Untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Dalil ini menunjukkan berarti umur bisa bertambah. Karena Allah sendiri mengatakan, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Nah ya, ini dalil pertama. Dalil yang kedua, yang menunjukkan umur itu bisa bertambah. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah di dalam riwayat Bukhari, dalam kitab Adabul Mufrad, nomornya 653. Perhatikan Bapak Ibu, doanya Rasul dalam kitab Adabul Mufrad nomor 653. Perhatikan, ini doanya Rasul kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Perhatikan ya, doanya Rasul kepada Anas. Allahumma akfir malahu wa waladahu wa atil hayatahu waghfir lahu. Doanya Nabi kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anak keturunannya, panjangkan umurnya, dan ampuni dosa-dosanya. Didoakan Pak Anas bin Malik. Ya Allah, perbanyak hartanya. Anas bin Malik kaya berkat doanya Nabi. Perbanyak anak keturunannya. Bapak Ibu tahu anaknya Anas bin Malik berapa? Anaknya 106. 106. Satu istri. Karena setiap 6 bulan sekali melahirkan istrinya. Anas bin Malik. Berkat doanya Rasul. 106. Umurnya terus kemudian wa'atil ayatahu, dan panjangkan umurnya, meninggal 103 umurnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, panjang umurnya. Terus dan ampunilah dosa-dosanya. Anas bin Malik didoakan. Berarti boleh nggak mendoakan, yaitu supaya umurnya panjang? Boleh. Buktinya Rasul mendoakan Anas bin Malik. Yang nggak boleh itu kan panjang umurnya, panjang umurnya, memperingati hari ulang tahun kelak. Sudah nggak usah dibahas, sebentar lagi tanggal merah, ya. Itu kan tidak boleh memperingati hari ulang tahun kelahiran. Baik, kita lanjutkan. Berarti boleh kita mendoakan anak kita mudah-mudahan panjang umurnya, bawa rezeki panjang. Itu boleh, boleh. Sekarang tak tunjukkan dalil terakhir. Ternyata umur itu bisa bertambah, bahkan umur bisa berkurang. Oh, mana umur bisa berkurang? Bisa. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Minta tolong dibuka Tirmidzi jilid 3, warna kuning kitabnya pojok. Jilid 3. Silakan dibuka nomor 3076. Cari nomor 3076. Saya carikan. Ya, biar agak cepat dikit. 3076 3076. Nah ini sudah ketemu. Ya. 3076 langsung nama orang terakhir Abu Hurairah. Ya. Kita dengarkan ya. Ini ada satu kisah menarik. Umur bisa bertambah, umur bisa berkurang. Silakan baca. Tirmidzi 3076. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah menciptakan Adam, Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya. Setelah menciptakan Nabi Adam alaihissalam,
Allah mengusap punggung Nabi Adam. Usap. Terus lanjut. Maka berjatuhlah setiap jiwa di mana Allah pencipta mereka dari keturunan Adam hingga dari hari kiamat. Hingga hari kiamat. Ketika punggung Adam diusap oleh Allah, maka ternyata Allah perlihatkan kepada Adam keturunannya sampai kiamat. Waktu itu belum kiamat. Ini masih Nabi Adam baru pertama kali diciptakan. Diusap oleh Allah, ditunjukkan. Ini keturunan. Nabi Adam tanya, siapa mereka ini? Sampai kiamat mereka. Anak cucunya Adam. Nabi Adam bertanya. Lalu dijawab oleh Allah, ini adalah anak keturunan. Lanjut teruskan. Silakan Ustaz. Teruskan. Allah juga menjadikan kilatan cahaya di antara dua mata setiap manusia. Terus. Selanjutnya, Ya. Allah memperlihatkan mereka kepada Adam. Ya. Dan ia pun bertanya, Silakan. wahai Tuhanku, Wahai Rabbku, siapakah mereka itu? siapa mereka ini? Banyak sekali. Bayangkan. Silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya. mereka adalah keturunanmu. Mereka ini adalah keturunanmu. Waktu itu Pak Jenderal nggak tahu ya. Padahal kita waktu itu juga ditunjukkan. Kita nggak tahu. Ini ceritanya ada di apa ini berita goib ini Bapak Ibu. Nabi Adam diperlihatkan anak keturunannya sampai kiamat ini. Sedangkan sekarang belum kiamat. Sampai kiamat ditunjukkan. Nabi Adam tanya, ini siapa mereka ini? Anak keturunannya. Terus ternyata Allah menjadikan pula setiap anak keturunan Adam itu ada di antara dua matanya itu kilatan cahaya, nur, ya, cahaya. Terus aja silakan. Saat itu Adam melihat salah seorang dari mereka dan ia kagum dengan kilatan cahaya yang ada di antara dua matanya. Terus Ia bertanya, apa kata Nabi Adam kepada Allah Azza wa Jalla? wahai Tuhanku, Ya, siapakah orang itu? siapa orang itu? Ditunjukkan salah satu orang yang punya kilatan cahaya yaitu di antara dua matanya. Siapa orang itu? Lalu dijawab, yaitu Allah berfirman, dia adalah dia adalah seorang laki-laki dari keturunan terakhirmu. Namanya adalah Daud. Daud alaihissalam. Dia adalah Daud, anak cucumu juga. Disebutkan di situ Nabi Daud alaihissalam. Terus Nabi Adam tanya, berapa umur yang kau berikan kepada Daud? Silakan. Adam bertanya lagi, Ya. wahai Tuhanku, berapa umur yang engkau berikan kepadanya? Apa jawaban Allah umurnya Nabi Daud? Silakan Ustaz. Allah berfirman, 60 tahun. Umurnya adalah 60 tahun. Umurnya Daud alaihissalam. Terus, Adam berkata, wahai Allah, wahai Tuhanku, ambillah dari umur 40 tahun. Ambil umur 40 tahun. Berikan kepada Daud. Sehingga Daud tambah 40 jadi berapa? Bukankah ada umur bertambah? Terus umurnya Nabi Daud berkurang atau tidak? Berkurang. Kurang berapa tadi? 40. Lanjut Ustaz. Teruskan aja jangan ceritanya. Terus. tambahkanlah 40 tahun dari umurku pada umurnya. Sehingga Daud umurnya jadi 160 ditambah 40. Lanjut. Ketika umur Adam sudah habis, Ketika umurnya Nabi Adam sudah habis, malaikat mau datang untuk mencabut nyawanya. Katanya Nabi Daud, katanya Nabi Adam, umurnya Nabi Adam habis. Malaikat mau datang ingin mencabut nyawanya. Katanya Nabi Adam alaihissalam, kau datang terlalu cepat. Bukankah umurku ini sisa masih 40 tahun? Kenapa kau datang sekarang? Katanya Nabi Adam, katanya malaikat, bukankah yang 40 tahun sudah kau berikan kepada Daud? Lanjut Ustaz, teruskan. malaikat maut pun menemuinya. Nah, malaikat maut terus. Melihat kedatangannya, Adam berkata, Apa kata Nabi Adam alaihissalam? bukankah umurku masih tersisa 40 tahun lagi? Terus katanya malaikat. Malaikat maut menjawab, Teruskan. bukankah sudah kamu berikan kepada Daud? Nah, apa katanya Rasulullah ketika membacakan hadis itu? Cerita Nabi Adam dengan Nabi Daud ini. Apa kata Rasulullah? Silakan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Isinya Adam mengingkari hal itu. ada mengingkari hal itu. Maka Maka keturunannya pun melakukan pengingkaran. suka mengingkari. Ternyata nomor
dan ternyata Adam juga bisa lupa, maka keturunannya pun bisa lupa. Suka lupa enggak Bapak Ibu? Kalau sholat suka lupa jumlah rakaat atau tidak? Bapak Ibu sekalian, Anda lupa, maka anak keturunannya juga lupa. Baik, kita ambil hikmahnya. Berarti kesimpulannya, umur itu bisa bertambah. Bahkan umur itu bisa berkurang sesuai dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Bahkan ada dalil. Ada dalil. Saya yakin panjenengan sering mendengar. Familiar di telinga kita. Begini dalil, begini. Kitabnya ada di situ. Minta tolong dibuka Sahih Targhib jilid 5. Yang pojok ini jilid 5, nomor 5. Nomornya 2519 begini dalilnya. 2519. 2519. Man sarrahu an yubsata alaihi rizquhu aw yumsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Ayo 2519. 2519. Ayo cepat dikit Ustaz. Ketemu? Saya carikan. Ketemu? Silakan. 2519. Nah, ini sudah ketemu. Nah, ini. Silakan. Baca. Silakan. Dari mana itu? Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Isinya barang siapa yang ingin dilapangkan baginya dalam rezekinya dan ditunda baginya ajalnya, maka hendaklah ia menjalin hubungan kekeluargaan. siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, umurnya ajalnya ditunda, umurnya dipanjangkan, hendaklah dia menjalin silaturahim. Pernah dengar hadis ini? Ya. Loh Ustaz, orang itu kalau ditetapkan umurnya sama Allah 50 tahun, ternyata dia rajin silaturahim, sehingga itu ditambah 10 tahun sama Allah, sehingga matinya nanti 60 tahun. Itu juga sudah ditetapkan Ustaz. Iya. Makanya Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan di majelis taklim ini, mudah-mudahan panjenengan masih ingat, takdir itu kan ada 4 Bapak Ibu. Takdir itu kan ada 4. Ada yang namanya takdir azali, ada yang namanya takdir umri, ada yang namanya takdir sanawi, ada yang namanya takdir yaumi. Apa itu? Yang pertama takdir azali, ketetapan Allah, yaitu sebelum 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah ditulis oleh Allah. Kita besok mau ngapain semua sudah ditulis sampai kiamat. Besok kita pakai baju apa, ikan-ikan besar yang ada di lautan itu jumlahnya berapa, semua sudah tertulis. 50.000 tahun sebelum langit sama bumi diciptakan, dan itu tersimpan di Lauhul Mahfuz. Tersimpan. Sampai siapa yang penduduk surga, siapa yang penduduk neraka, nama-namanya tertulis lengkap, dan itu tersimpan. Lauhul Mahfuz. Namanya takdir azali. Sedangkan yang nomor 2 takdir umri, ketetapan Allah ketika sang jabang bayi ada dalam kandungan 4 bulan 10 hari, umurnya, jodohnya, ajalnya itu ditetapkan. Itu namanya umri. Yang nomor 3 takdir sanawi, takdir tahunan, setahun sekali berubah. Setahun sekali. Kapan itu perubahannya tahunan itu? Ketika Lailatul Qadar. Makanya panjenengan kalau baca surat Al-Qadar, yaitu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Malaikat Jibril turun, seluruh malaikat turun termasuk malaikat Jibril untuk memberikan, menetapkan keputusan tahun berikutnya. Jadi semua takdirnya, orang ini nanti ajalnya nyampe tidak sampai tahun depan, usahanya orang ini sampai tahun depan gimana, jodohnya orang ini bagaimana, rumah tangganya, anaknya, itu setahun sekali. Saat Lailatul Qadar, 10 hari terakhir malam ganjil. Makanya rugi orang waktunya Lailatul Qadar gak dimanfaatkan untuk itikaf, karena
Makanya kalau ada orang sekarang, saya kemarin tetangga saya meninggal. Padahal yaitu sebelum itu ketemu saya, nggak ada apa-apa, nggak sakit. Ketemu saya, Ustaz, ya, mudah-mudahan Ustaz, Rabiul Awal Ustaz, Maulud Ustaz, 6 bulan mana Ramadan Ustaz, iya, mudah-mudahan kita bukan Ustaz ya, mudah-mudahan ketemu Rio yang mana, mudah-mudahan. Nggak tahu nama sini bukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada kemarin ketemu saya. Berarti dalam batin saya, Ramadan kemarin itu ditulis sama malaikat, nggak ketemu sampai ketemu Ramadan. Habis. Kita kan nggak tahu apakah kita nyampe Ramadan tahun berikutnya atau tidak. Makanya gunakan itikaf. Itu takdir sanawi. Yang terakhir takdir yaumi, takdir harian. Panjenengan kalau baca surat Ar-Rahman, surat nomor 55 ayat 29 ya, yaitu Ar-Rahman, itu di situ ada terjemahan setiap hari. Merinding saya kalau baca artinya. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Memangnya sibuk apa? Ustaz, Allah itu tiap hari. Katanya para ulama sibuk untuk kasih pahala, untuk mengangkat derajat seorang muslim, menyelamatkan anak-anak kecil dari musibah, menyelamatkan kaum muslimin dari bala, terus kemudian memberikan pahala dan seterusnya setiap hari. Baik, berarti ada 4. Ustaz, takdir bisa berubah. Bisa. Yang berubah itu yang mana Ustaz? Yang berubah itu adalah yang nomor 3 dan nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Takdir umri, takdir sanawi, takdir yaumi. Ini semua bisa berubah. Sedangkan perubahannya itu juga sudah tertulis di azali. Jadi ketika orang itu dalam kandungan ditulis sama Allah, umurnya meninggal 50 tahun. Ternyata ketika hidup rajin silaturahim, matinya tidak umur 50, 60 tahun. Berarti yang nomor 1 tadi takdir azali ditulis meninggal umur 50 tahun, orang itu nanti bakal rajin silaturahim juga sudah ditulis, matinya jadi 60 tahun ditambah 10 tahun, itu juga sudah ditulis. Penetapannya sama perubahannya, Lauhul Mahfuz, semua sudah tertulis. Penetapan sama perubahan, itu namanya takdir azali. Dan tidak ada satupun yang bisa menolak takdir kecuali doa. Bukan saya target jadi 3. Ayat terakhir saya tutup. Lu ini dari nomor 4 belum kelar ini ya. Kalau saya baca kan ini bahas masalah over tadi ya. Nah, baik, ayo saya bahas ini. Saya target buat dari nomornya 1638, 1638, 1638 dan 1639. Allah Ta'ala berfirman 1638. Ya. Ayo Ustaz, saya sudah dilihat sama Ustaz supaya ini dari tadi. Isu-isu Ustaz. Silakan. Ayo 1638. Silakan. Dari Sauban radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Isi sabdanya Ustaz, tidak ada yang dapat menolak takdir. ulang lagi. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Doa, makanya banyak berdoa. 1639 lanjutkan Ustaz. Dari Salman Al-Farisi, Yang tadi masih ada lagi. Ya, lanjutkan aja. dan tidak ada yang dapat menambah umur Nambah umur. Kecuali apa Ustaz? kecuali kebaikan. Kebaikan. Berbuat baik bisa nambah umur. Lanjut 1639, silakan. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Isi sabdanya, tidak ada yang dapat menolak qada. nah, tidak ada yang bisa menolak qada, ketetapan Allah. Terus Kecuali doa. teruskan. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Amal-amal soleh, amal baik itu bisa menambah umur. Baik, demikian Bapak Ibu, saya cukupkan sampai di sini. Berarti nanti dalil yang keempat kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang barokah. Ada yang bertanya? Oh iya, maaf. Saya dapat amanah dari Ustaz terkait dengan hukum makan di masjid. Bapak Ibu sekalian, ya, makan di masjid. Hukum makan di masjid ini boleh, Bapak Ibu.
kajian berlangsung. Ya, wallahu a'lam wa bishawab. Itu saja. Kita tutup wasallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara